Yes, sebuah mobil eksklusif lagi. Nggak ngerti gimana caranya mobil ini bisa sampai ke Indonesia. Dan halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Selamat datang lagi di Evans Motor. Dan kita akan membahas satu mobil yang sangat spesial karena bukan hanya mobil ini diproduksi hanya 300 unit di dunia. Dia juga merupakan edisi terakhir dari Aston Martin DBS dan merupakan Aston Martin terkencang dan paling bertenaga yang pernah dijual secara massal oleh pabrikan Inggris tersebut. Inilah Aston Martin DBS 770 Ultimate. Sesuai dengan namanya, mobil ini adalah versi ultimate-nya, versi terakhir dari DBS. Jadi DBS sendiri sebenarnya unik ya. Ada yang pertama itu DBS itu di tahun 60-an akhir sampai 70-an awal seperti ini bentuknya. Kemudian ada lagi DBS yang berbasis dari DB9 itu keluar di tahun 2000-an akhir sampai 2012. Dan kemudian ini DBS Superleggera yang bermesin V12 dan sudah keluar dari tahun 2018 dan sekarang sudah memasuki akhir dari produksinya. Dan sebagai kado dari Aston Martin untuk farewell ke mobil ini, dibuatlah edisi yang spesial. Dan edisi spesial ini bukan sekedar tambah pernak-pernik saja, tapi Aston Martin juga memadukan antara keahlian teknologi mekanikal mereka dengan sense of art yang tinggi. Teknologi dan art, dua hal yang Aston Martin selalu hebat di hal tersebut. Kita akan mulai review ini dari sektor penggeraknya dulu. Dan bukan cuma mesinnya, tapi cara membuka kap mesinnya serta cara bukaan kap mesinnya itu luar biasa. Jadi memang agak repot, kita membuka kap mesin itu harus menarik tuas di kanan dan menarik tuas di kiri. Jadi ada dua pengunci, tapi begitu sudah terbuka penguncinya, oh my god, lihat betapa kerennya bukaan mesin seperti ini. Dan langsung memperlihatkan rangka dari mobilnya serta keindahan dari mesinnya. Ini mesinnya sama seperti DBS biasa 5200 cc V12 dengan 2 buah turbo. Tapi sesuai namanya 770, tenaganya sudah meningkat hampir 50 PS menjadi 770 PS atau 759 HP. Yang disalurkan bukan ke 4 roda karena ini adalah sebuah Grand Tourer sejati. Jadi tenaga sebesar itu disalurkan ke roda belakang lewat transmisi otomatis 8 speed dan torsinya sendiri tidak berubah. Jadi walaupun tenaganya naik, torsinya tidak berubah, tapi torsinya sudah sangat besar, 900 Nm. Dan alasan kenapa torsinya tidak diperbesar adalah karena 900 Nm itu sudah angka yang maksimal untuk sistem drivetrain-nya. Kalau tidak mau drivetrain-nya rusak, tidak boleh lebih dari 900 Nm menurut Aston Martin. Jadi torsi tetap tidak berubah walaupun sudah sangat besar. Dan tenaganya menjadi 770 PS membuat ini adalah Aston Martin produksi massal dengan tenaga paling besar yang pernah diproduksi dan juga yang paling cepat. 0 sampai 100 km per jam walaupun hanya penggerak belakang bisa dituntaskan dalam 3,4 detik. Untuk yang versi coupe, untuk yang versi volante atau atap terbuka karena dia sedikit lebih berat, dia 3,6 detik. Top speed 320 km per jam lebih. Wow. Dan Anda bisa lihat ini,
Ini carbon fiber full. Semuanya carbon fiber. Tidak ada aluminium atau besi, benar-benar full carbon fiber, tapi carbon fiber yang low profile. Sebagian besar ini dicat dengan warna abu-abu, dan ini adalah abu-abu metalik yang paling metalik yang pernah saya lihat. Glitter dari metaliknya itu banyak sekali. Kemudian di sini baru ada sirip-sirip carbon fiber, dan ini berbeda kap mesinnya dengan DBS biasa, dan ini mirip seperti yang digunakan oleh Aston Martin Vantage terbaru. Nah, sekarang kita bicara eksklusivitasnya, karena ternyata versi terakhir dari DBS ini tidak dijual sesuai dengan permintaan pembeli. Dia hanya diproduksi 300 unit untuk yang versi coupe, dan yang versi Volante atau yang atap terbuka itu hanya 199 unit. Jadi total mobil ini baik coupe maupun Volante itu tidak sampai 500 unit di dunia, dan semuanya sudah habis. Itu yang membuat saya bingung, kenapa bisa ada mobil ini di Indonesia. Luar biasa Evans Motor. Bahkan ini kondisi baru grass, kilometernya juga belum sampai 50 kilometer. Jadi ini adalah satu Aston Martin yang bisa Anda beli bukan hanya untuk menikmati desainnya, keindahannya, artnya, teknologinya, tapi juga collectible items karena eksklusivitasnya. Karena ini eksklusif, ya pastinya juga ada beberapa detail-detail yang berbeda dari DBS biasa. Anda bisa lihat di sini ada detail desain yang berbeda. Jadi tidak mudah bagi orang awam untuk langsung tahu bahwa ini adalah versi yang spesial. Tapi kalau bagi penggemar Aston Martin langsung tahu, terutama dari desain di bagian bumpernya ini. Kemudian ini lubang-lubangnya asli semua, grillnya besar, dan ini grillnya tetap khasnya Aston Martin ya, bentuknya itu. Kemudian logo Aston Martinnya juga di sini hitam ya, jadi dia bukan yang chrome tapi dia yang lebih hitam. Untuk bannya dan velgnya, ini velgnya juga berbeda. Ini velg diambil dari mobil konsep Victor dan Valkyrie. Dan ini ukurannya 21 inci, bentuknya seperti sarang laba-laba, keren, agresif, apalagi warnanya juga matte. Tapi ini kalau ngebersihinnya sih susah banget ya. Ini kalau ngebersihin PR banget, tapi bentuknya eksklusif sekali. Dan di depan ini ukurannya 265/35 R21, sedangkan di bagian belakang itu jauh lebih lebar karena dia adalah penggerak belakang. Jadi di belakang itu 305/30 R21. Carbon fiber bukan hanya di kap mesin, tapi juga Anda bisa lihat nih di bagian atap, di atas pintu itu juga carbon fiber. Kemudian ductile di belakang ini juga carbon fiber, dan di bawah sini diffusernya juga carbon fiber. Dan untuk knalpotnya ada 4. Ini warnanya black matte, artinya kontras sekali dengan carbon fiber yang glossy ketemu dengan knalpot yang warnanya doff. Maco sekali ini mobil, sekaligus juga elegan dan cantik. Lihat ini lampu belakangnya kecil sekali, dan tulisan Aston Martinnya juga low profile. Dia menggunakan warna hitam seperti ini. Benar-benar Aston Martin tuh beda ya dengan supercar lain, misalnya seperti Lamborghini gitu ya, atau bahkan Ferrari. Aston Martin itu lebih ke arah gentleman's car. Orang yang tidak perlu berteriak atau tidak perlu memakai sesuatu yang menyolok untuk menarik perhatian orang. Ini adalah mobil yang sangat-sangat Inggris. Jadi ini merek Inggris yang benar-benar sangat-sangat Inggris, yang kualitasnya terbaik, teknologinya terbaik, tapi tidak perlu sampai terlalu mencolok, membuat orang yang naik Aston Martin ini selalu dianggap gentleman. Bukan hanya orang yang punya uang, tapi yang memakai Aston Martin ini adalah orang yang punya kelas. Bagasinya ini kecil sekali, tapi ada coakannya di kanan dan di kiri,
Saya nggak ngetes langsung ya, tapi sepertinya kalau misalnya Anda punya stick golf yang mungkin tidak terlalu besar gitu ya, ini bisa masuk. Karena memang banyak orang di Inggris yang golf, karena golf itu adalah olahraganya gentlemen, memakai mobil ini. Dan kelihatan ini ada coakannya di kanan dan di kiri untuk sesuatu yang panjang, tapi lainnya sih nggak bisa diharapkan terlalu besar. Jadi walaupun ini sebuah Grand Tourer, tapi ya paling koper medium yang Anda bisa letakkan di sini. Ya, not bad lah. Jelas bagasinya jauh lebih kecil daripada engine bay-nya. Nah, sekarang kita lihat interiornya. Khasnya Aston Martin, ketika pintunya membuka itu dia agak ke atas dan dia bisa menahan di posisi mana saja. Dia bahkan ada seperti pernya gitu. Nah, jadi dia Anda nggak perlu khawatir dia pintunya akan jatuh. Wow. Oke, kursinya ini karbon fiber dan bentuknya keren sekali dan kelihatan sekali ini akan mensupport badan Anda dengan sangat baik. Tapi berbeda dengan kursi karbon di mobil sport lainnya, ini bantalannya masih cukup tebal dan ini sebenarnya agak kontradiktif gitu ya. Dipakai karbon fiber untuk meringankan bobot, tapi Aston Martin tidak mau mengkompromikan kenyamanan, karena kenyamanan itu adalah salah satu ciri Aston Martin. Walaupun dia kencang, walaupun dia bentuknya sports car, tapi dia harus nyaman untuk perjalanan jauh, dan ini sepertinya nyaman. Apakah nyaman? Kita coba saja. Oh, sedikit kejeduk. Ya, ini adalah kursi karbon fiber paling nyaman yang pernah saya coba karena bantalannya itu tebal. Kemudian posisi nyetir nggak perlu dipertanyakan lagi ya, karena ini sebuah mobil sport dan Aston Martin pula. Sangat ergonomis, setirnya juga flat bottom dan flat top dengan dry carbon di sini. Jadi karbon fiber yang warnanya matte seperti ini. Sebelum saya bahas interiornya yang lain, sekarang kenapa kita nggak dengerin suara mesinnya dulu? Suaranya V12, tapi V12-nya itu tidak sebrutal yang ada di Lambo Aventador misalnya ya. Jadi tetap ada cranking yang panjang khas V12. Wow. Tapi dia seperti monster yang dijinakkan. Tetap dia punya kekuatan monster, tapi dia tidak liar sendirian gitu. Sesuai dengan perintah dari tuannya. Sekarang kita akan coba injak gas. Halus sekali. Tidak ada soft limiter. Kalau kita masuk ke mode S, seperti apa suaranya? Apakah berubah? Baru berubah. Kalau normal seperti ini. Halus. Halus tapi tetap bersuara, tetap berkarakter. Begitu kita masukkan ke S. Oh, langsung lebih lantang. Ada bedar-bedarnya juga. Tak tak tak. Ada satu lagi, Sport Plus. Sama suaranya S dan S Plus ini. Suaranya indah sekali dan bisa di silent dengan satu sentuhan tombol dia langsung normal lagi. Benar-benar gentleman's car. Kita mau ke tempat satu pesta gitu ya, satu party. Mungkin banyak orang-orang yang berkelas di sana. Kita masuk tanpa suara. Tapi begitu kita mau bawa mobil ini ke trek atau ke jalanan yang kosong, suaranya bisa dikeluarkan. Oke, interiornya sebenarnya nggak bisa dibilang terlalu modern ya, karena ini adalah dari Aston Martin DBS yang sekarang usianya sudah 6 tahun gitu. Tapi tetap detail-detailnya mengagumkan. Dry carbon lagi di sini, kulit, lihat ini jahitan-jahitannya sangat-sangat artsy, sangat-sangat berseni. Kemudian ada beltnya di sini, dan di belt ini
di bagian metalnya ada tulisan DBS 770 Ultimate. Abaikan kursi belakang karena walaupun ada kursi belakang, saya rasa itu fungsinya hanya untuk memperindah pandangan Anda ke belakang karena hampir nggak bisa diduduki. Mungkin hanya balita yang cocok duduk di belakang. Ini seperti child seat yang ditaruh di belakang. Walaupun ini 2+2 tapi tetap cara terbaik menikmati Aston Martin DBS ini adalah di bagian depannya. Kemudian ini bagian infotainmentnya juga, ini masih infotainment Aston yang generasi sebelumnya. Jadi ini kelihatan ada kerjasama dengan Mercedes-Benz. Dial-dialnya ini dari Mercedes-Benz, tapi tampilannya ada ke Mercedes-Benz-annya juga, tapi memang sudah disesuaikan gambar-gambarnya semua dengan Aston Martin. Yang unik di mobil ini adalah gear selektornya. Berbeda dengan mobil-mobil lain, khas Aston Martin, gear selector itu diletakkan di konsol tengah, di dashboard bagian tengah. Dan sangat mudah ya melihatnya dibandingkan pencetan, tapi di bawah itu kita harus menunduk. Kalau ini sangat intuitif gitu, dan rasanya eksklusif gitu, berbeda. Dan Anda tetap bisa melakukan mode manual dengan mobil ini karena ini pedal shiftnya panjang, dan ini juga dari dry carbon. Ventilasi AC juga dari dry carbon. Oh, lihat ini atapnya. Walaupun ini atapnya nggak bisa dibuka, tapi ini ada atap dengan detail jahitan yang paling mengagumkan yang pernah saya lihat. Jadi di atasnya juga berkontur. Kemudian kursinya ini karena dia bucket ya. Jadi Anda mungkin merasa bahwa berpikir bahwa ini kursinya fix, tapi tidak. Kursinya ini bisa maju mundur dengan menarik tali seperti ini. Kemudian dia juga bisa di reclining walaupun ini adalah kursi bucket carbon fiber. Jadi sebenarnya dia dari 2 piece carbon fiber yang terpisah. Bisa naik turun juga elektrik. Jadi ini bucket seat yang tidak ringan karena ada sistem elektriknya, ada memory seatnya, bantalannya tebal. Makanya saya bilang bahwa Aston Martin bukan melulu hanya untuk performa, tapi juga untuk kenyamanan dan memanjakan mata kita. Dan ternyata juga ada hal untuk memanjakan telinga kita karena sistem audio dari DBS 770 Ultimate ini sudah dari Bang & Olufsen. Spion bezel-less ya, jadi sangat tipis bezelnya. Semua di sini dibuat itu seakan-akan dengan material yang terbaik. Bahkan ini seperti sun visor-nya ini saja dengan dudukan metal seperti ini. Rasanya sun visor seperti ini tuh cocok untuk berada di sebuah Rolls Royce sekalipun. Dan ini bagaimana cara membuka lacinya, bukan dengan menekan tombol, tapi bukan dengan cara menekan tombol mekanikal, tapi dengan menggeser tombol elektrik. Jadi dia motorized di sini untuk meletakkan mungkin handphone Anda atau beberapa barang yang kecil. Mobil ini walaupun dia punya shifter itu di bagian dashboard, tapi seperti tadi saya bilang, Anda bisa memindahkan secara manual lewat pedal shift. Bahkan dari P nih ya, dari P Anda mau masuk ke gigi 1 itu Anda bisa langsung masukkan dengan pedal shift plus, tidak perlu ke D dulu. Jadi benar-benar seperti supercar sejati, seperti Lambo atau Ferrari gitu. Dan untuk menetralkan, Anda juga bisa menekan tombol netral atau Anda menekan plus dan minus bersamaan, dia netral. Jadi ada nuansa supercar buasnya juga di sini. Tidak semata-mata mobil GT saja. Dan ini seperti paket komplit ya. Anda bisa merasakan sensasi supercar, tapi juga merasakan Grand Tourer yang mewah. Pendek kata, bisa dibilang mobil ini menegaskan, membuat lebih tegas lagi semua hal yang membuat Aston Martin ini dicintai. Teknologi dan tenaganya terbesar dan terkencang dari semua Aston Martin versi produksi yang pernah dibuat. Artnya, Anda bisa
mengapresiasi sendiri kecantikan dari mobil ini baik di luar maupun di dalam, padahal mobil ini sebenarnya umur basisnya itu sudah hampir 6 tahun. Kemudian kenyamanannya, Anda bisa lihat walaupun kursi menggunakan carbon fiber tapi tetap diberikan bantalan yang lumayan empuk, bahkan kacanya double glass untuk peredaman suara yang terbaik, serta getaran mesinnya nyaris tidak terasa. Dan untuk DBS 770 Ultimate ini, engineer dari Aston Martin memprogram ulang komputer mobil ini supaya pembagian torsinya di setiap gigi itu menghasilkan titik yang optimal, titik yang balance antara performa dan kenyamanan. Jadi bukan sesuatu yang brutal, yang tidak terkendali, atau sesuatu yang mungkin terasa malas gitu ya. Tapi benar-benar dalam kadar yang pas. Masih sangat bertenaga, tapi juga bisa masih sangat nyaman untuk dikendarai oleh seorang gentleman yang ada di mobil ini. Dan satu lagi, ini adalah edisi terakhir dari DBS Superleggera. Dibuat sangat terbatas, bahkan Evans Motor baru memasukkan 1 unit mobil ini saja di Indonesia. Jadi eksklusivitasnya akan membuat mobil ini layak untuk dikoleksi dalam waktu yang lama sekalipun. Bagi Anda yang ingin keterangan lebih lanjut mengenai mobil ini, Anda bisa hubungi Evans Motor. Anda bisa hubungi Instagram mereka di sini. Anda juga bisa main-main ke Evans Motor di Pondok Indah, di mana mobil ini berada. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa Anda klik like. Bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri dan follow juga Instagram Evans Motor di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.